Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, para siswa MAN 2 Kota Bandung, Bapak dan Ibu guru, serta hadirin yang melihat tayangan ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, tabiin, tabiut tabiin, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita, insya Allah sebagai pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sebagai konsekuensi pengikut Rasulullah adalah mengikuti seluruh ajaran yang telah beliau berikan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri puasa di bulan Ramadan ini ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal ini tentunya sebuah kosakata yang kita tidak menemukan dalam kosakata bahasa Arab. Ini adalah genuine, produk asli bangsa Indonesia yang saat itu atas gagasan salah seorang dari Menteri Agama, Wahab Hasbullah, yang beliau menginisiasi adanya sebuah pertemuan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno waktu itu, melihat ada gelagat-gelagat pecahnya persatuan bangsa Indonesia, maka perlu ada sebuah momentum, ada sebuah kegiatan yang merekatkan bangsa ini. Maka diambillah sebuah bahasa yang disebut dengan halal bihalal, yang seolah-olah menghalalkan segala sesuatu yang sebelumnya tercerai-berai. Makna halal bihalal akhirnya menjadi sebuah diksi atau kosakata bangsa Indonesia yang biasa dilakukan setelah melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh, yang mengakhiri bulan Ramadan yang biasa kita sebut dengan Idul Fitri. Maka ada sebuah tradisi di kalangan bangsa kita yang disebut dengan saling memaafkan. Dan biasanya halal bihalal ini dilakukan pasca Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, atau mungkin pada saat Idul Fitrinya juga. Biasanya adalah kebiasaan rutinnya sehari setelah Idul Fitri, 2 hari, bahkan di beberapa instansi, di kantor, di komunitas, di organisasi melaksanakan halal bihalal seminggu, bahkan mungkin juga sebulan lah gitu. Tapi rata-rata seminggu atau 15 hari setelah Idul Fitri. Makna dari halal bihalal ini adalah tidak jauh berbeda dengan silaturahmi, yaitu saling memaafkan setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Lalu dalam konteks ibadah, apakah halal bihalal ini juga menjadi sebuah rangkaian ibadah? Ini adalah hanya kegiatan muamalah saja, hanya kegiatan interaksi sosial, tetapi di dalamnya mengandung makna ibadah ghair mahdoh, yaitu sebuah ibadah yang tentunya waktunya tidak seperti sholat yang sudah ditentukan, tidak seperti zakat yang sudah ditentukan, tidak seperti naik haji yang sudah ditentukan, tetapi ini kapanpun boleh. Tetapi yang lebih terasa dan lebih biasa dilaksanakan adalah momentumnya justru setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa tradisi halal bihalal yang terkandung di dalamnya? Yaitu saling memaafkan. Perintah saling memaafkan adalah dianjurkan dalam Islam, bahkan diharuskan kita saling memaafkan. Ketika kita merasa memiliki salah
selama dalam kehidupan kita, maka sepantasnya kita meminta maaf. Dan kita sepantasnya pula ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lapang dada memaafkan kafir Quraisy yang nyata-nyata akan mencederai dia. Tetapi begitu dia minta maaf, Rasul pun memaafkan. Maka harus kita tangkap bahwa makna halal bihalal yang saling memaafkan itu adalah menjadi sebuah tradisi kehidupan sosial di masyarakat kita yang memang itu adalah baik jika kita melaksanakan. Jadi halal bihalal ini adalah tidak ubahnya seperti istilah silaturahmi, saling memaafkan, saling menghubungkan tali kasih sayang di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghubungkan tali silaturahmi. Maka halal bihalal ini adalah momentum untuk kita bersilaturahmi. Adapun kemasan atau isi dari kegiatan halal bihalal, sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat, sah-sah saja. Ada tausiah, ada sedikit hiburan, dan lain sebagainya. Ini membuat suasana hidup dan ujungnya dari kegiatan halal bihalal ini bisa merekatkan persaudaraan. Yang tadinya bermusuhan bisa menjadi saudara kembali. Yang tadinya renggang bisa dekat. Yang tadinya tidak saling menyapa bisa saling menyapa. Itu hikmah yang terkandung dari kegiatan halal bihalal. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Islam sebaiknya bahwa halal bihalal yang kita lakukan setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, lalu kita bungkus dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan silaturahmi. Jadi silaturahmi itu kapan saja kita bisa menghubungkan kita dengan saudara-saudara kita. Kita menganggap sudah lama tidak bertemu dengan saudara kita, mungkin barangkali ada kesalahan, orang itu tidak menyapa kita, maka sebaiknya kita bersilaturahmi. Maka kita mengunjungi atau kita pun dikunjungi. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan makna dari halal bihalal ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di masyarakat. Lalu yang berikutnya tentang moderasi beragama. Ini ada hubungannya. Ketika kita berhalal bihalal, ketika kita bersilaturahmi, di sana ada makna yang terkandung bahwa kita saling menghargai, saling menghormati. Saling menghargai sesama umat beragama. Karena mungkin saja sekalipun kita satu agama, beragama Islam, masih ada perbedaan-perbedaan. Apalagi kita berbeda agama dengan orang lain. Maka kita mengembangkan moderasi beragama ini untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, untuk tidak saling mengecam, untuk tidak saling menindas begitu ya bahasa kita, atau untuk tidak saling mencederai, baik kata-kata maupun secara fisik. Mungkin kadang-kadang kita tersulut emosi, kita cepat marah, kita tidak menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi dengan kelapang dadaan diri kita bisa menghargai segala bentuk perbedaan yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Perbedaan apa? Ya tentunya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan makna halal bihalal selanjutnya kita bisa memoderasi beragama, kita saling menghargai di antara kita, bisa dikembangkan terutama oleh anak-anakku sekalian, para siswa MAN 2 Kota Bandung. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.